berpikir bagaimana semua sistem di dalam tubuhmu bekerja? Atau mungkin bagaimana jantungmu bisa memompa darah ke seluruh tubuh? Atau bagaimana paru-parumu bisa menghirup udara kemudian menghembuskannya? Tahukah kamu bahwa semua sistem yang ada di dalam tubuhmu merupakan sistem organ? Nah, di dalam sistem organ itu terdapat organ-organ yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, penasaran? Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Jadi, apa itu organ? Organ merupakan bagian tubuh manusia yang tersusun atas beberapa jaringan dengan fungsi dan tugas yang sama. Misalnya saja jaringan otot, jaringan ikat, dan lain-lain yang membentuk organ seperti jantung, ginjal, hati, otak, dan lain-lain. Nah, organ-organ ini nantinya akan saling bekerja sama dan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem organ. Nah, contohnya saja sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem imunitas, dan sebagainya. Kemudian, apa saja sih yang termasuk sistem organ di dalam tubuh manusia? Nah, yang pertama adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah mulut dengan bagian-bagiannya. Misalnya saja gigi, gusi, lidah, kemudian ada juga faring yang terdiri atas beberapa bagian, dan juga kerongkongan atau esofagus yaitu penghubung antara lambung dan juga mulut. Kemudian ada lambung dengan bagian-bagiannya seperti pilorus, mukosa, kardiak, dan sebagainya. Dan juga selanjutnya adalah usus halus yang terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan juga ileum. Kemudian ada usus besar yang terdiri atas kolon dan juga sekum, di mana kolon terbagi menjadi 4 yaitu kolon transversum, descendent, ascendent, dan juga sigmoid. Kemudian usus buntu yang sebenarnya merupakan bagian dari usus besar, di mana terdapat bagian menonjol yang mengarah ke bawah seperti cacing. Nah, kemudian yang terakhir dari bagian kelenjar pencernaan adalah anus, yaitu merupakan saluran pembuangan dari sisa-sisa sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya setelah sistem pencernaan adalah sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, adapun organ-organ dari sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal. Nah, ginjal ini mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa urin dari dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah hati, yang mengeluarkan zat sisa berupa cairan empedu yang di dalamnya terdapat sel darah merah yang telah rusak dan sebelumnya telah dihancurkan oleh limpa. Nah, yang selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa dari dalam tubuh berupa zat-zat sisa dari hasil pernapasan agar selanjutnya tidak mengganggu fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya adalah kulit yang merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam sistem ekskresi, kulit ini mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa kelenjar keringat. Sistem organ yang selanjutnya adalah sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem ini merupakan proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dari proses ini dihasilkan limbah berupa gas karbon dioksida yang selanjutnya dibuang guna menghindari disfungsi dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Dalam proses respirasi ini dikenal kegiatan bernapas, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas untuk memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, adapun zat yang dimasukkan ke dalam paru-paru adalah oksigen, sedangkan yang dikeluarkan berupa karbon dioksida. Adapun organ-organ dalam sistem respirasi manusia, yang pertama adalah hidung, yang merupakan
merupakan tempat keluarnya udara dari dan ke dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua adalah rongga hidung dengan berbagai bagiannya beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah bagian tenggorokan yang terbagi menjadi pangkal tenggorokan atau laring, kemudian batang tenggorokan atau trakea, dan cabang dari batang tenggorokan yaitu bronkus. Nah, selanjutnya adalah paru-paru, yaitu tempat bertukarnya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, paru-paru ini merupakan pusat dari sistem pernafasan manusia yang terbagi menjadi paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Sistem organ yang lain yang terdapat di dalam tubuh manusia antara lain sistem sirkulasi atau peredaran darah, atau sering juga disebut dengan sistem transportasi yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan juga darah sebagai organ utamanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem reproduksi manusia, yaitu kegiatan untuk membentuk individu baru dengan diawali dengan fertilisasi atau pembuahan oleh sperma terhadap sel telur. Yang selanjutnya setelah sistem reproduksi manusia adalah sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, yaitu suatu sistem kerja di dalam tubuh untuk membentuk antibodi guna melindungi tubuh dari bakteri-bakteri yang jahat. Kemudian, selanjutnya adalah sistem saraf yang terbagi menjadi sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Alat indera pada manusia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu indera pengecap, indera peraba, indera pendengar, indera penglihatan, dan indera pembau. Yang pertama adalah lidah sebagai indera pengecap. Nah, lidah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam fungsinya sendiri sebagai indera pengecap terdapat bagian-bagian untuk mengecap rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan juga rasa asam. Kemudian ada telinga sebagai indera pendengar yang terbagi menjadi telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, dan telinga bagian luar dengan beberapa organ atau bagian-bagian organ di dalamnya dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian ada kulit sebagai indera peraba. Nah, sebagai indera peraba, kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis atau bagian terluar dari kulit, kemudian dermis bagian di bawah epidermis, dan juga subkutan yaitu bagian terdalam dari kulit. Nah, sebagai indera peraba sendiri, kulit juga mempunyai beberapa bagian yang juga memiliki fungsi dan tugas tertentu, termasuk di dalamnya memproduksi kelenjar keringat. Juga ada mata sebagai indera penglihatan dan hidung sebagai indera pembau. Sistem rangka pada manusia atau disebut juga dengan sistem gerak merupakan suatu sistem di dalam tubuh yang memungkinkan manusia untuk bergerak, baik itu secara pasif maupun secara aktif. Nah, dalam sistem gerak ini melibatkan tulang atau rangka, otot, dan juga persendian. Nah, otot sendiri memungkinkan manusia untuk bergerak secara aktif. Sistem anggota gerak pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.